Mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah kita semuanya masih diberikan kemudahan di dalam melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama kita mengawalinya dari ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-22. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, segala perjuangan dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah, maghfirah dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan lagi di dalam upaya dan ikhtiar kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat yang kita baca di pagi hari ini, maka alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa menerima petunjuk, maka itu untuk keuntungannya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa sesat, maka itu untuk kerugiannya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tiadalah orang yang memikul beban atau orang berdosa akan memikul beban orang lainnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak menjatuhkan azab sebelum kami mengutus seorang rasul, yaitu untuk memberi peringatan. Dalam ayat ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Bila kami memutuskan hendak menghancurkan sejumlah penduduk, pertama kami keluarkan perintah yang pasti kepada mereka yang diberi hidup mewah. Dan mereka masih melakukan pelanggaran, maka berlakulah kata atas mereka. Kemudian kami hancurkan mereka sama sekali. Dan ayat terakhir yang kita baca kemarin. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Berapa banyak generasi yang kami binasakan setelah Nuh, dan cukuplah Tuhanmu Maha tahu, Maha melihat segala dosa hamba-hambanya. Nah, semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk tetap menelusuri jalannya. Dan semoga tiada sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini melainkan hanya jalan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama-sama kini kita menelusuri ayat-ayat yang terbaru yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-18. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki yang fana, yaitu yang dimaksudkan kehidupan dalam dunia ini, kami segerakan baginya yang demikian apa yang kami kehendaki kepada barang siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan jahanam baginya. Di dalamnya ia dibakar, hina dan terusir. Ayat ke-19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki, yaitu kehidupan akhirat, dan berusaha untuk itu dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah seorang beriman, maka mereka itulah yang usahanya diterima oleh Allah. Ayat ke-20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura.
Mereka masing-masing kami beri bagian dari karunia Tuhanmu. Dan karunia Tuhanmu tidak tertutup bagi siapapun. Ayat ke-21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihatlah betapa kami melebihkan yang satu di atas yang lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Namun sungguh akhirat lebih besar derajatnya dan lebih utama. Dan terakhir ayat ke-22. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah di samping Allah engkau mengadakan sembahan lain. Engkau dalam hal ini, hai manusia, akan duduk terhina dan sengsara. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita lihat lebih jauh lagi. Bahwa bagaimana keserasian pun terjadi di dalam penyajian ayat-ayat ini. Kita sama-sama bisa melihat bahwa bagaimana di dalam ayat ke-18 Allah sampaikan yaslaha madhmumam madhura. Kemudian pada ayat ke-19 Allah sajikan mashkura. Kemudian ayat ke-20 mahdzura. Kemudian ayat ke-21 tafdila, dan terakhir adalah madhmumam makhdhula. Sehingga kalaupun kita tidak mengetahui arti dan makna dari kata yang kita dapati pada akhir dari 5 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, maka keserasian di dalam penyajian pun telah terasa di sana. Maka sesungguhnya betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Maka Allah berikan simbol-simbol. Allah berikan tanda-tanda agar tergugah kita untuk menjadikannya sebagai pintu-pintu yang kita kuatkan dan kita buka untuk melihat pesan-pesan apakah sesungguhnya yang terkandung di dalamnya. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kalau misalnya kita memperhatikan saja misalnya dari ayat ke-18, terdapat kata di sana adalah madhmumam madhura. Dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini diartikan bahwa dia hina dan terusir. Maka terdapat satu keterangan di sini. Penjelasan daripada ayat ke-18 ini disebutkan, yang diawali dengan kata kami segerakan, disampaikan betapa keberuntungan itu ada kalanya tampak menyertai orang-orang yang jahat. Bahwa orang-orang yang melakukan pengingkaran dan perbuatan dosa boleh jadi merasa bahwa sedang mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan ini. Namun dalam hal ini, melalui ulama kita Abdullah Yusuf Ali ini, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya segala yang fana dalam hidup ini nilainya sedikit sekali dalam segala perencanaan yang bersifat pribadi, yang abadi. Dalam artian bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, yang kita boleh jadi merasakan bahwa hal itu sesuatu yang melimpah, bahwa sesuatu yang bisa membuat kita menjadi tegar, sesuatu yang membuat bahkan kita bangga dan sombong pula karenanya. Sehingga kita merasa bahwa hal ini adalah karunia yang luar biasa, keberuntungan yang luar biasa. Padahal bagaimana kita bisa mendapat dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini? Di mata Allah segala sesuatu yang kita anggap keberuntungan itu tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga kesombongan yang muncul, keangkuhan dari segala sesuatu yang kita anggap luar biasa itu tidak ada artinya apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disampaikan di sini. Sekalipun sudah disediakan, bukan karena yang menerimanya memang menginginkannya,
tapi karena sesuai dengan rencana Allah yang sudah pasti. Sehingga kalau seandainya kita merasa bahwa segala yang kita miliki itu karena usaha kita, karena segala sesuatu yang kita rencanakan berikut strategi-strategi unggul itu, kita anggap menghasilkan sesuatu yang kita anggap luar biasa itu. Padahal sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang berlaku itu karena ketetapan Allah. Ketika Allah mengizinkan hal itu untuk berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga kacamata kita saja mengatakan bahwa ini adalah keberhasilan kita, strategi kita. Tapi di mata Allah tidak lebih, sesungguhnya yang kita lakukan itu hanyalah ikhtiar yang kita lakukan. Tetapi yang berlaku itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Sebagaimana halnya kita teringat Bapak dan Ibu ketika beberapa sahabat Rasulullah SAW datang menjumpai Rasulullah dan ditanyakan kepadanya, apakah sudah diikatkan binatang tunggangan mereka? Mereka menyampaikan bahwa kita tawakal kepada Allah. Maka Rasulullah menyampaikan, ikatkan terlebih dahulu, dan itu adalah merupakan ikhtiar. Selebihnya baru ketentuan Allah. Artinya yang memayungi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Sehingga bagi orang yang beriman, yang menyadari benar bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini hanya ketetapan Allah, maka tidak akan menghadirkan kesombongan di dalam dirinya. Justru sebaliknya, ketika menyadari bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam diri ini dikarenakan ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka dikembalikan dalam bentuk terima kasih kepada Allah itu dengan menghindari perbuatan yang membuat Allah tidak suka. Maka apa yang bisa dilakukannya tiada lain hanya meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah, merundukkan hati dan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditambahkan juga melalui Abdullah Yusuf Ali ini bahwa pada akhirnya buat orang-orang yang berbuat kejahatan itu akan tersedia sebuah kesengsaraan dan hilangnya keberkahan dari apa yang didapatnya. Maka hal itulah yang merupakan tidak hanya hukuman ketika berada di akhirat nanti, tetapi boleh jadi hal itu adalah merupakan sesuatu yang disegerakan balasannya bagi yang tidak bersegera untuk menyampaikan permohonan taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita bisa melihat Bapak dan Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa betapa ketika Allah memberikan keberkahan terhadap segala sesuatu yang dikaruniakannya kepada kita, maka bentuk keberkahan itu diikuti dengan kebahagiaan. Kebahagiaannya berupa apa? Ketika kita bersyukur kepada Allah. Sehingga ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat orientasi kita, sehingga boleh jadi segala sesuatu yang kecil dalam mata orang lain, tetapi hal itu sangat berharga bagi kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita melekatkan segala sesuatu yang kita dapati dalam kehidupan ini, dikarenakan kita anggap itu adalah sebagai hasil dari ikhtiar usaha yang kita lakukan, maka kita bisa melihat bahwa keberkahan itu akan sirna secara bertahap ataupun sekaligus, yaitu dengan hadirnya ketidakpuasan, rasa haus yang terus-menerus, tidak syukur, dan pada puncaknya menghantarkan kepada kekufuran, kesombongan. Dan itulah yang kita dapati ketika kita menelusuri, ketika Allah menyampaikan pesan kepada kita mengenai bagaimana ketika Allah memberitakan bahwa Nabi Adam akan diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Betapa sesungguhnya iblis dan para malaikat itu sudah melaksanakan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tetapi kesombongannya yang karena menganggap bahwa
segala sesuatu yang melekat dalam dirinya itu adalah karena dirinya sendiri. Maka kemudian menghadirkan kesombongan yang menganggap bahwa diri yang paling hebat. Dan otomatis kalau seandainya kita menganggap bahwa diri kita yang paling hebat dan mulia, maka pada saat yang sama orang-orang lain dianggap hina sesungguhnya. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Padahal sesungguhnya dalam kacamata orang beriman, bukan memuliakan diri sendiri, tetapi memuliakan dan menghormati orang lain. Maka sesungguhnya menghormati orang kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dikarenakan Allah menegaskan kebaikan itu akan terpulang kepada kita. Ketika kita menghormati orang lain, maka Allah akan kerahkan seluruh penduduk langit dan bumi untuk menghormati kita. Tetapi sebaliknya kalau saat kita menghinakan orang lain, penduduk langit dan bumi pun akan menghinakan kita. Dan itu adalah sebuah keniscayaan yang kita dapati di dalam kehidupan ini. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita memperhatikan bahwa bagaimana di dalam Al-Quran Allah menyajikan madhmuma, madhura ini di dalam beberapa ayat. Dalam surah Al-Qalam pada surah ke-68, pada ayat ke-49, Allah menyampaikan, laula an tadrakahu ni'matan mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Di dalam ayat ke-22 yang kita baca pada pagi hari ini pun, kita dapati kembali kata mazmuma ini sendiri yang digandengkan dengan mahdhula. Kalau di dalam ayat ke-18 mazmuma madhura, maka di dalam ke-22 mazmuma mahdhula. Maka kalau saat di dalam ayat ke-18 ini adalah mereka hina dan terusir, maka di dalam ayat ke-22 mereka tercela dan terhina. Nah, begitupun kita dapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan pula madhura yang kita dapati di dalam ayat ke-18 ini dalam bentuk yang berbeda, yaitu duhura, terdapat dalam ayat ke-9 pada surah ke-37 pada surah As-Saffat. Duhura walahum adzabu wasib, untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula bahwa selain daripada apa yang terdapat yaitu merupakan balasan atas segala perbuatan yang tidak baik dilakukan dalam kehidupan ini, Allah selalu menyandingkan ketika Allah menggambarkan dalam bentuk azab ataupun hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, mengingkari atas apa yang telah Allah perintahkan, Allah selalu sandingkan untuk menjadi pedoman bagi kita semuanya, bagaimana dengan orang yang berbuat baik. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'ihum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha untuk itu dengan sungguh-sungguh dan dia beriman, maka mereka itulah yang usahanya diterima oleh Allah. Maka boleh jadi ada di antara Bapak dan Ibu ketika kita membaca ayat ini teringat akan sesuatu. Bukankah kita dapati di sini ada kata wasa'a, ada kata sa'yaha, dan ada kata sa'ihum. Niatkan kita akan sa'i ketika kita melaksanakan haji ataupun umrah. Bahwa betapa apa yang kita lakukan dalam keadaan sa'i. Sa'i itu kita tidak diam. Kita bergerak. Kita melangkah. Dan bahkan kalau Bapak dan Ibu sama-sama kita ingat bahwa dalam ada satu etapa sa'i, kita berlari di sana. Walaupun kita berlari kecil di sana.
Dan bahwa betapa pula prosesi sa'i ini mengingatkan kita kepada Ibunda Siti Hajar. Perjuangan, fight, tidak diam. Itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Dalam naungan keikhlasan yang dimiliki oleh Siti Hajar, dalam mendapati ujian yang saya yakin bahwa kita tidak akan sanggup kalau sedang menghadapi dan membayangkan situasi yang dihadapi oleh Siti Hajar. Saya saja, Bapak dan Ibu, misalnya saya membayangkan, seperti halnya ketika berada di Jepang ini. Untuk pergi ke satu tempat saja, Bapak dan Ibu, ketika kemarin misalnya, pertama kali misalnya mencoba kemarin lusa itu untuk menggunakan kereta Shinkansen ini untuk menuju Tokyo. Betapa gampangnya Bapak dan Ibu di tengah simbol-simbol itu bahasa Jepang semuanya. Namun betapa berartinya ketika Pak Teguh mengatakan saya akan hantar Pak Sanudin, dan kemudian beliau menunjukkan di mana tempat memesan tiketnya dan bagaimana pula nanti kalau saya pulangnya. Itu sesuatu yang di dunia yang sangat modern dan sangat mudah, Bapak dan Ibu. Itu saja kita merasa gamang. Dan memikirkan bahwa nanti pulangnya seperti apa. Padahal fasilitas di mana makanan semua tersedia, apapun tersedia. Sekarang kita bayangkan Bapak dan Ibu, ada seorang wanita. Membayangkan seorang wanita, seorang ibu saja. Luruh hati kita. Apalagi ini ibu membawa bayi. Sama-sama kita hadirkan dalam imajinasi kita. Di padang yang tidak ada siapapun, kering, kerontang, panas, terik. Ada seorang ibu yang dihantarkan oleh suaminya dan sudah tahu bahwa akan ditinggalkan di tempat itu. Coba kita bayangkan. Bagaimana perasaan suaminya yang akan meninggalkan seorang istri yang dicintainya di tempat seperti itu. Tidak ada hotel, Bapak dan Ibu. Tidak ada ruangan ber-AC. Tidak ada mall, tidak ada supermarket yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Padang pasir kering kerontang. Dan betapa kemudian bayangkan ketika Nabi Ibrahim menempatkan sehabis itu Nabi Ibrahim tanpa berucap apapun berbalik badannya. Apa yang akan kita lakukan kalau kita berada dalam posisi Siti Hajar terhadap suami ataupun sahabat kita ditinggalkan tanpa jaminan sama sekali keselamatan kita? Namun apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar hanya mengatakan, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan aku bersama bayiku di sini karena Allah?" Itu yang ditanyakan oleh Siti Hajar. Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim sampai ditanya lagi, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan aku dan bayiku di sini karena Allah?" Tidak dijawab, "Wahai suamiku, apakah aku ditinggalkan bersama bayiku di sini karena Allah?" Baru Nabi Ibrahim berbalik, "Iya." Maka Siti Hajar mengikhlaskan. Karena Allah mencintai suaminya dan Allah mencintai dirinya dan putra. Allah tidak akan mungkin meninggalkannya. Maka itulah yang kita dapati Bapak dan Ibu. Sementara bagaimana dengan kita? Tidak ada apa-apanya sebetulnya ujian Allah berikan kepada kita. Namun reaksi kita seperti apa sesungguhnya dalam kehidupan ini? Namun tidak pada Siti Sarah, Siti Hajar. Namun dia tidak berhenti di situ. Tidak berhenti. Dia tinggalkan Bukit Sofa. Dia tinggalkan bayinya di pelataran Ka'bah itu. Dia berlari ke Bukit Sofa.
Mencari ketinggian itu melihat apakah ada sumber air di situ. Tidak ditemukannya, dia berlari menuju ada Bukit Marwah. Siapa tahu kalau saya melalui Bukit Marwah, dia akan melihat ada sumber air. Ternyata tidak ada juga. Namun dia berpikir lagi, boleh jadi dia tidak hati-hati melihatnya. Maka balik lagi ke Bukit Safa. Tidak putus asa berlari lagi ke Bukit Marwah. Dan itulah yang Allah abadikan menjadi ritual yang kita laksanakan dalam sa'i itu. 7 kali 7 etape kita lalui. Sama-sama kita melihat Bapak dan Ibu. Kenapa Allah hadirkan Siti Hajar, bukan Nabi Ibrahim yang berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu. Karena Siti Hajar menggambarkan bahwa tidak sekuat Nabi Ibrahim. Maka boleh jadi inilah pesan Allah yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa selemah apapun kita, ada Allah yang menolong kita. Jangan putus asa. Sehingga permasalahan apapun yang kita dapat dalam kehidupan ini, boleh orang meninggalkan kita, boleh semuanya berlalu. Tetapi yang penting jangan Allah meninggalkan kita. Itu sesungguhnya tauhid yang diajarkan oleh Siti Hajar untuk kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa pada akhirnya kita bisa mendapati Allah tidak hadirkan air Zam-Zam itu di Bukit Safa. Allah tidak hadirkan Zam-Zam itu di Bukit Marwah, tetapi di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Itulah Allah menunjukkan bahwa kita hanya berikhtiar. Kita hanya berikhtiar, itulah yang disebutkan dalam kita hanya berikhtiar, tetapi ketentuan Allah yang akan berlaku. Maka kalau kita menyadari akan hal ini, bahwa yang berlaku di dalam kehidupan kita pribadi ataupun orang-orang berada di seputar kita, bahwa semuanya itu hanya ketentuan Allah, maka kita seyogianya sepatutnya kita mensyukurinya. Ketika kebahagiaan kita lihat ada pada diri orang lain, kita syukuri, ya Allah, saudaraku telah diberikan kebahagiaan. Apalagi kepada diri kita sendiri kebahagiaan itu. Namun sebaliknya, ketika kita mendapati sesuatu yang boleh jadi berat kita jalani dalam kehidupan ini, secara fisikal ataupun emosional, kita kembalikan kepada Allah. Maka hal itulah yang akan membuat kita bahagia. Mindset kita, Bapak dan Ibu. Yang menjadi permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan adalah mindset kita. Contoh misalnya, ketika seorang peminta-minta datang ke rumah kita, kalau seandainya mindset itu adalah logika, kita bisa mengatakan kepada mereka dan boleh jadi dianggap pantas. Ini jangan-jangan dia sudah kaya sebetulnya, tetapi dia berpenampilan seperti orang miskin, padahal di rumahnya boleh jadi dari hasil minta-minta sudah banyak sekali hartanya. Nah, sehingga dengan itu praktis boleh jadi logika kita mengiyakan untuk kita untuk tidak memberikan apa-apa. Tetapi kalau seandainya kita menggunakan mindset yang berbeda, bahwa tidak akan datang orang ini ke rumah kita kalau bukan dikarenakan Allah menggerakkan kakinya. Boleh jadi ini adalah ujian Allah untuk saya, bahwa saya memberi karena Allah atau saya memberi itu karena melihat bahwa dia pantas atau tidak pantasnya. Maka kemudian kita akan memberi. Maka betapa dahsyatnya sesungguhnya Bapak Ibu sekalian pengaruh daripada mindset itu sendiri. Maka semoga inilah yang sama-sama kita dapati, bahwa bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrahli sadri itu. Bukan hanya lapang di dalam dada secara fisik, tetapi bagaimana mindset, cara berpikir kita ini diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana dengan kita dapati di dalam ayat ini 3 kata sa'i ada di sini. Ada kata sa'a, ada sa'yaha, ada sa'yuhum. 3 kali sa'i dan 1 mashkura. Apa yang kita dapati bahwa di dalam ayat ini 3 perkataan sa'i dan menghantarkan mashkura. Mashkura itu adalah amal dan perbuatannya yang disyukuri.
Dan bahwa betapa dengan kita memperhatikan masykura adalah dengan akar katanya syakara. Huruf shin besar, huruf kaf, dan huruf ra. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, hanya terdapat dua kata masykura. Yang pertama di dalam ayat ke-19 ini. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah yang usahanya dibalas dengan baik. Dan kemudian di dalam surah Al-Insan, surah ke-76, ayat ke-22. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Betapa kita mendapati lagi di dalam ayat ke-22 pada surah Al-Insan, surah ke-76 ini, kata sa'yukum. Sehingga paling tidak kita sudah mendapati 4 terminologi dengan kata sa'a pada hari ini. Adalah kata sa'a, sa'yaha, sa'yuhum, dan sa'yukum. Mashkura. Nah, di dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian, menariknya, karena itulah saya sering sekali memadukan di dalam mendapatkan keterangan akan hal ini. Disebutkan bahwa mashkura di sini diartikan oleh Abdullah Yusuf Ali accepted dan recognize. Artinya bahwa perbuatan yang kita lakukan diterima dan kemudian tercatat, direcognize, dikenali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang seyogianya perlu menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Bukan banyak atau sedikitnya amal yang kita lakukan, tetapi melalui ayat ke-19 ini adalah kesungguhan kita di dalam melakukan perbuatan itu sendiri. Dan kemudian yang kita inginkan adalah ibadah yang diterima. Bukan ibadah yang banyak, tetapi ibadah yang diterima. Kita ingin agar masykuro itu sendiri berlaku terhadap apa yang kita lakukan. Dan utamanya di dalam kita menjalani kegiatan ngaji bareng seperti ini setiap hari, Bapak dan Ibu. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menyajikan pula di dalam kita menelusuri masykuro ini sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dalam bentuk yang berbeda dengan kata dasar yang sama. Dalam ayat ketiga pada surah Al-Isra, keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nabi Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam surah ke-14, surah Ibrahim ayat ke-5, Allah menyebutkan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Dan tidak hanya itu, Allah menggandengkan sabar dan syukur. Dalam surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-31, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Betapa Allah mengulangi redaksi persis sama. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Dan kemudian Allah pun mengingatkan kepada kita semuanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Tetapi sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Itu Allah ingatkan dalam ayat ke-13 pada surah ke-34. Dan kemudian Allah mengulang kembali dalam ayat ke-19 pada surah Saba. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan mengakhiri Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini dalam kita menelusuri ayat-ayat ini. Masih terkait pula Bapak Ibu sekalian dengan apa yang kita dapati mengenai bagaimana syukur ini sendiri
Allah sajikan untuk kita semuanya. Dalam surah Al-Fatir, Bapak dan Ibu, dari ayat ke-29 sampai 34. Bapak dan Ibu bisa membukanya nanti. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, yaitu agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Innahu ghafurun syakur. Betapa kita mendapati bahwa ketika Nabi Nuh disampaikan bahwa manusia bersyukur dan Allah pun mensyukuri. Dan berikutnya, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian-pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Shadaqallahul Azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang bersama-sama kita telusuri dan dapati pada pagi hari ini. Semoga atas apa yang kita dapati di dalam ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-22 pada pagi hari ini, semakin membukakan pintu rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita lebih seksama lagi menyikapi segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ini. Jangan tergesa-gesa kita. Bahwa betapa banyaknya ayat dalam Al-Quran menggambarkan orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka minta disegerakan, mereka tidak percaya kepada Allah. Dan semoga kita, Ibu sekalian, dapat menyikapinya. Jangan tergesa-gesa kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi dalam segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya dengan berbekal kesabaran dan kesyukuran itu, Allah akan bukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kita semuanya. Sehingga kita berharap pada pagi hari ini, bersamaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah izinkan, atas apa yang Allah ajarkan untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini dalam acara beranda, sebagaimana biasa kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu para peserta yang harus meninggalkan forum ini dikarenakan ada tugas dan amanah yang harus segera dilaksanakan. Semoga Bapak dan Ibu dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam lindungan Allah. Semoga diberkahi, semoga Allah jaga, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.